Salam Teknika Muda Indonesia. Dalam video pembelajaran kali ini akan ditampilkan mengenai pengujian sondir. Pengujian sondir merupakan pengujian penetrasi yang bertujuan untuk mengetahui daya dukung tanah dan mengetahui lapisan pendukung tanah. Mari kita lihat video selengkapnya. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama melihat bagaimana cara melakukan tes sondir. Selain itu, tujuan pengujian sondir juga merupakan satu, untuk mengetahui dasar pengujian sondir. Dua, untuk mengetahui jenis tanah. Tiga, untuk mengetahui kekuatan tanah tiap kedalaman dan stratifikasi tanah secara pendekatan. 4. Untuk mengetahui kedalaman lapisan tanah keras dan sifat daya dukung maupun kedalaman. Uji kekuatan tanah dengan sondir. Tes sondir adalah kata lain dari Cone Penetration Test dan disingkat CPT. Pengujian sondir merupakan suatu metode uji penekanan yang dilakukan untuk menganalisa daya dukung tanah dan mengukur kedalaman lapisan tanah keras atau pendukung yang biasa disebut tanah sondir. Dengan mengetahui kedalaman tanah keras atau sondir yang akan dijadikan pijakan untuk tiang pancang atau pile, maka kita perlu membuat desain fondasi yang sesuai dengan standar keamanan untuk menyokong kolom bangunan, sehingga fondasi tetap kuat menahan beban bangunan yang berada di atasnya dan tidak mengalami penurunan atau settlement, karena dapat membahayakan keselamatan penghuni dan kestabilan struktur bangunan. Uji sondir termasuk ke dalam pengujian tanah atau soil test. Banyak kasus kegagalan struktur karena kontur tanah yang labil akibat sebelum pembangunan tidak dilakukan pengujian sondir. Efeknya, fondasi menjadi tidak stabil dan bangunan menjadi ambruk. Dengan melakukan pengujian sondir, maka kontraktor dapat membuat desain fondasi yang aman dengan melihat karakteristik tanah yang akan dijadikan tempat membuat bangunan. Pengujian atau pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui perlawanan penetrasi konus dan hambatan lekat tanah. Perlawanan penetrasi konus adalah perlawanan tanah terhadap ujung konus yang dinyatakan dalam gaya persatuan luas. Hambatan lekat adalah perlawanan geser tanah terhadap selubung bikonus dalam gaya persatuan panjang. Fungsi dari sondir itu sendiri adalah untuk mengetahui secara spesifik profil dan lapisan tanah. Dalam melakukan pengujian, kita memerlukan pengetahuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. 1. Menggunakan pakaian kerja wear pack dan alat pelindung diri. 2. Menggunakan alat sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. 3. Tidak bercanda atau bersenda gurau secara berlebihan. 4. Menghindari hal-hal yang menyebabkan terjadinya potensi kecelakaan kerja. 5. Perlunya untuk selalu mengikuti instruksi dari teknisi maupun dosen pembimbing. Oh iya, ngomong-ngomong teman-teman, apakah teman-teman tahu apa saja yang saya pakai kali ini? Yang saya pakai kali ini ada helm proyek. Ini namanya rompi proyek dan ini adalah baju wear pack. Untuk apa teman-teman? Ada yang tahu di sini? Yap, betul sekali. Untuk melindungi diri kita dari bahan-bahan atau percikan material lain-lain
yang digunakan pada saat pekerjaan. Alat-alat yang digunakan dalam pengujian sondir. A. Mesin sondir ringan seberat 2 ton dan atau mesin sondir berat seberat 10 ton. B. Seperangkat pipa sondir lengkap dengan batang dalam sesuai kebutuhan dengan panjang masing-masing batang 1 meter. C. Manometer masing-masing 2 buah dengan kapasitas 1 sondir ringan 0 sampai 50 kg per cm persegi dan 0 sampai 250 kg per cm persegi. 2. Sondir berat 0 sampai 50 kg per cm persegi dan 0 sampai 600 kg per cm persegi. D. Konus dan bikonus. E. 4 buah angkor dengan perlengkapan. F. Kunci-kunci pipa, alat-alat pembersih, oli, minyak hidrolik seperti kastrol oli, SAE 10, dan lain-lain. Peralatan bantu lainnya seperti cetok, cangkul yang berguna untuk pengurukan tanah dan juga meteran, serta dibutuhkannya alat tulis untuk mencatat hasil uji sondir. Dalam pengujian sondir ini menggunakan bahan tanah yang digunakan adalah tanah dengan karakteristik tanah tidak terlalu keras yang terletak di Taman Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam melakukan pengujian sondir, diperlukan pengetahuan mengenai langkah-langkah pengujian sondir agar pengujian dilakukan sesuai dengan prosedur. Langkah yang pertama adalah menentukan lokasi yang memiliki permukaan datar untuk melakukan pengujian sondir. 2. Memasukkan angkor ke dalam tanah sampai kepala drat masuk. Kepala drat ini memiliki fungsi vital sebagai pengikat alat. 3. Perakitan alat sesuai standar yang berlaku, sesuai dengan standar setelah perakitan selesai. 4. Karena alat masih dalam kondisi horizontal pada tanah, maka kita perlu untuk memberdirikan terlebih dahulu agar dapat menjalankan fungsinya nanti. 5. Pasang rantai. Rantai ini fungsinya sebagai pemutar alat agar rantai tidak tersendat, maka perlu dioleskan pelumas. 6. Memasang kedua manometer pada hidrolik. 7. Memasang pengikat angkor pada alat. Pemasangan pengikat ini dilakukan untuk mengunci alat sehingga tetap pada posisinya yang stabil dan tidak bergerak saat dilakukan pengujian tanah. Yang selanjutnya adalah pengisian minyak hidrolik. Pastikan agar minyak hidrolik tidak terdapat gelembung udara. Cara yang biasa dilakukan agar gelembung udara tidak mencemari minyak hidrolik adalah melakukan pembersihan hidrolik dengan mengocok tuas hidrolik, kemudian barulah minyak diisikan sampai penuh. Setelah itu, melakukan penyesuaian dan pengaturan yang tepat agar bikonus tidak miring dan lurus vertikal pada tanah. Gunanya untuk memastikan agar ketika alat dimasukkan ke dalam tanah, maka alat masuk lurus sempurna. Bila tidak lurus sempurna, maka hasil pengukuran titik tidak akurat. Kemudian, tandai titik di mana akan dimasukkan bikonus. Hal ini perlu dilakukan untuk mempermudah saat konus dimasukkan ke dalam tanah pada titik yang diinginkan. Setelah itu, masukkan pipa pertama
yang telah disambung dengan konus bikonus. Turunkan pipa hidrolik ke dalam tanah. Kemudian, dengan memutar tuas alat sehingga pipa mengalami proses penekanan dan terdorong masuk ke dalam tanah. Setelah pipa masuk ke dalam tanah, naikkan hidrolik. Kemudian, pasang pipa kedua dan lakukan seperti langkah pertama sampai pipa kedua masuk ke dalam tanah. Masukkan lagi pipa berikutnya sampai didapatkan kedalaman yang diinginkan. Untuk mengetahuinya, dapat dilakukan dengan cara membaca alat manometer. Pembacaan manometer biasanya dilakukan tiap penekanan pipa sedalam 20 cm. Lakukan tahapan tersebut hingga terkumpul data sondir yang akurat. Untuk dapat dilakukan perhitungan daya dukung tanah berdasarkan data sondir. Yang selanjutnya adalah menarik ke atas kembali pipa-pipa yang sudah masuk ke dalam tanah. Kemudian yang terakhir adalah menutup kembali dengan menguruk tanah pada lubang galian. Kesimpulan pengujian sondir. Setelah melakukan praktik, kita mendapatkan data berupa kedalaman tanah yang telah diuji. Pada perhitungan yang telah dilakukan, didapat data kedalaman tanah, hambatan konus, jumlah hambatan, hambatan pelekat, friction, jumlah hambatan pelekat, local friction, dan friction ratio. Uji yang dilakukan sampai dengan kedalaman tanah sedalam 5 meter dengan hambatan konus 57 kg per cm persegi, jumlah hambatan 75 kg per cm persegi, hambatan pelekat 18 kg per cm persegi, friction 36 kg per cm, jumlah hambatan pelekat 386,4 kg per cm, hambatan setempat atau local friction 1,8 kg per cm persegi, serta hasil friction ratio sebanyak 67%.